مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari buku kitab Durusun Nubuwah, yang mana kita masih dalam pembahasan jamak ya, bentuk jamak, bentuk plural dari bahasa Indonesia ya, bentuk jamak yang dia itu lebih dari dua. Kalau tidak salah terakhir kita sampai di halaman 71 ya Pak ya, halaman 71. Kita kemarin latihan merubah dari tunggal menjadi jamak ya, dengan berpatokan yang digaris bawahi itu kita ubah menjadi jamak ya. Nah, daftar jamak itu dari halaman 69 hingga halaman 70 itulah bentuk-bentuk jamaknya, bentuk-bentuk jumlah lebih dari dua ya, minimal tiga itulah jumlah dari jamak. Sekilas untuk menyegarkan ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada yang ikut, sekilas untuk menyegarkan kembali bahwa kalau benda itu berjumlah 3 ke atas ya, minimal jumlahnya 3, maka itu masuk jamak ya. Dan jamak itu memang ada macam-macamnya. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir ya. Istilah-istilah itu nanti kita dapatkan di jilid kedua ya. Istilah-istilah itu nanti akan kita dapatkan di jilid kedua. Tapi untuk jilid pertama ini pahami dulu saja. Pahami dulu ya. Nah, untuk jamak coba lihat halaman 69. Halaman 69 untuk penyegaran saja. Sedikit mengulang aja ya Pak ya. Jadi misal ketemu kan misal halaman 69. Misal contoh hadza talibun. Ini murid laki-laki. Jumlahnya berapa muridnya? 1 ya. Hadza talibun. Nah, bagaimana bahasa Arabnya kalau mau bilang ini para murid ya, ini para murid, maka hadza berubah menjadi haulai ya, hadza berubah menjadi haulai. Ini adalah bentuk jamak isim isyarah lil ghaib. Jadi sederhananya Bapak Ibu, hadza berubah menjadi haulai, talib berubah menjadi tullab. Paham ya? Penyegaran di sini ya, mulas ini, paham ya? Nah, jadi di dalam kurung itu dari halaman 69 ya, tajir tujjar, hajun hujjajun, rajulun rijalun. 69 kabirun kibarun, itu adalah bentuk-bentuk jamaknya ya. Nah, sampai halaman 70 Pak. Sampai di halaman 70 itu ada 25
perubahan dari tunggal ke jamak yang sudah ditulis oleh penulis di buku ini. Jadi kalau ditanya, karena ini dicampur antara jamak taksir, jamaknya itu enggak beraturan berubahnya, maka harus dibiasakan ya. Baik itu dihafal, sering latihan, insya Allah kita ingat. Talib tulab gitu kan ya. Ya, tajir tujar, sering-sering diulang lagi Pak. Bahasa lainnya dihafal, untuk jamak taksir ya. Tapi mulai dari nomor 21, lihat yang nomor 21. Ketemu Pak, nomor 21 Mudarrisun ketemu. Halaman 70 nomor 21. Ketemu? Hadza mudarrisun. Perubahan jamaknya gampang, tinggal tambah waw dan nun. Ini jamak muzakkar salim ya. Nah, model yang begini tinggal kita tambah waw dan nun saja di ujungnya. Mudarrisun menjadi mudarrisuna. Ya kan? Di ujungnya ya, di dalam kurung ya. Muhandisun, muhandisuna. Mudah. Fallahun, fallahuna. Mujtahidun, mujtahiduna. Muslimun, muslimuna. Kalau seperti ini gampang ya, cara merubahnya tinggal tambah waw, sukun dan na, nun fathah ya, na. Tapi kalau dari yang 20 ke atas itu berubah semua bentuknya. Itu namanya taksir. Tidak beraturan perubahan. Sudah sederhana saja. Jadikan ini apa ya, kamus kita Pak. Ini jadi kamus kita. Apa halaman ini dilipat atau bagaimana? Jadi kalau mau cari jamak, inilah cara mencari bentuk jamak ya, di halaman 69 hingga 70. Insyaallah paham apa yang sudah kita pelajari ini? Insyaallah ya. Jadi ada bentuk tunggal 1, bentuk musanna 2 belum kita pelajari ini. Gimana kalau mau ngomong 2 murid laki-laki? Belum kan? Belum kita pelajari ini. Gimana kalau ngomong apa nih? Rojulun laki-laki ya. Bagaimana kalau mau ngomong 2 laki-laki? Belum kita pelajari nanti. Baik, silakan buka halaman 71. Bismillah, kita mohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memahami bahasa Arab ini. Coba buka halaman 71 yang di latihan nomor 3. Latihan nomor 3 alif, ada perintah alif. Coba langsung ke contoh aja. Misalun, contoh. Abnaun. Abnaun itu kira-kira bentuk jamak dari apa Pak? Coba lihat di kamus kita. Abnaun itu jamak dari, ketemu nomor berapa? Halaman 69 nomor 9. Ibnun abna, ya kan? Ibnun artinya apa ibnun? Anak laki-laki. Berarti kalau abna banyak. Ya. Para anak laki-laki, kumpulan anak laki-laki. Nah, kita mau ngomong anak laki-lakinya Muhammad banyak ya. Gampang Pak, kita ingat rumus mudhof ilaih, penyandaran yang kita pelajari yang telah lewat. Langsung diubah abnaun menjadi abna'u Muhammadin gitu. Ya, sama seperti yang kita pelajari waktu di awal-awal Ibnu Muhammadin, putranya Muhammad.
Kalau begini berapa putranya, Pak? Satu ya. Karena cuma Ibnu kan? Satu. Langsung orang Arab paham kalau dibilang Ibnu Muhammad itu satu orang, satu putra. Nah, yang di halaman 71 itu kita mau ngomong putra-putranya Muhammad, maka Ibnu berubah menjadi gitu ya. Abna'u Muhammadin. Abna'u Muhammadin, putra-putranya Muhammad. Berapa jumlah putranya? Lebih dari 2, minimal 3 ya. Terus di sebelahnya abna'uhu, putra-putranya. Jadi penulis ingin menjelaskan ke kita, bisa kita sandarkan sebagaimana bentuk tunggalnya ya. Bentuk tunggalnya bisa dimudofkan, begitu juga bentuk jamaknya ya, bisa dimudofkan. Bawahnya zumala, bukan ya, asmaun. Apa arti asma? Ada nggak di sini asma? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Asma ismun, jamaknya asma. Ismun itu apa artinya? Nama. Jadi nama-nama asma itu ya. Sudah dibantu sama penulis titik at-tullabi. Nah, berarti kalau digabung jadi asma'u at-tullabi gitu ya. Asma'u tullabi. Nama-namanya murid-murid. Berarti daftar nama murid gitu ya. Bahasanya gitu. Jadi asma'u tullabi ya. Kalau digabung ke hum jadi apa, Pak? Asma'uhum ya. Asma'uhum. Udah ya, tinggal nyandarin aja. Bawahnya zumala'u. Coba cari, ada nggak zumala di daftar jamak? Ada ya. Nomor 13 halaman 70. Apa arti zumala? Jamak dari zamil. Zamil artinya apa? Teman. Ya, zumala artinya teman-teman. Jadi kalau mau ngomong teman-temannya Hamid, zumala'u Hamidin ya, teman-temannya Hamid. Zumala'u Hamidin, teman-temannya Hamid. Kemudian kalau dimudofkan ke K artinya apa? Kamu ya, kamu laki-laki kan? Jadi zumala'uka ya. Zumala'uka, teman-temanmu. Ya, teman-teman. Ini tinggal gabungin aja, Pak. Ya, tinggal gabungin aja. Yang terakhir, asdiqo. Ada nggak? Nomor berapa? 16 ya. Shadiqun. Halaman 16 halaman nomor 16 di halaman 70. Shadiqun. Apa arti shadiq? Teman juga. Ini zamannya asdiqo. Teman-temannya guru tinggal digabungin aja. Asdiqoul mudarrisi. Nah, itu aja. Mudah. Asdiqoul mudarrisi.
Kalau mau ngomong teman-temannya asdiqo, sudah mudah. Tugas kita tinggal tahu artinya ya, tinggal cek tahu artinya. Kalau nyandarinnya gampang, mudah. Ada pertanyaan? Paham? Habis ini tinggal disandarkan, tinggal diidofahkan, tinggal disambungin. Baik, coba kalau memang ini yang latihan 4 lewati dulu. Buka halaman 72 di sebelahnya. Supaya membantu ngafal, silakan dilihat ya kamus itu. Coba latihan terjemahnya. Latihan terjemah. Halaman 72 yang latihan 5. Iqra waktu. Coba latihan. Belajar terjemahnya. Kemana? Ketemu kan? Nomor 1 at-tullabu fil fasli. Nah, coba artikan. Tulis saja di sebelahnya Pak. Lihat di halaman 70. Ada semua, ada semua. Kalau nggak butuh lewati ya, tapi jangan lewati semua. Ya. Sampai 5 aja Pak. Sampai 5. Nanti sisanya kita bahas sama-sama. Kan itu kan. Pensil ada. Ada ini itu ya. Aku.
Saya. Sudah Pak. Nomor berapa? Nomor 1 udah. Nomor 2? Nah. Panjang ya. Udah Pak? Belum? Ya, sampai 5. Nomor 3 udah? Ya. Udah ya? Sampai 5 ya? Yuk, coba kita bahas sama-sama ya. Nomor 1 ya. Coba kira-kira artinya apa ya? Bahasa Arabnya begini. At-tullabu fil fasli. Apa artinya Pak? Belajar murid di dalam kelas. Gimana? Murid-murid berada dalam kelas. Ya, murid-murid Berada di dalam yang kelas. berada di dalam kelas ya. Para murid laki ya. Ya, murid laki-laki di dalam kelas ya. Pasal itu ke kelas. Nomor 2. Man haula'il auladu ahum abna'uka la hum abna'u akhi. Panjang ini ya.
siapa anak-anak ini? Ahum abna'uka? Apakah mereka anak-anakmu? Ahum apakah mereka? Abna'uka anak-anakmu, gitu ya. Apakah mereka putra-putramu? La abna'u akhi, artinya Bukan, mereka anak-anak saudaraku. bukan. Mereka abna'u akhi, putra-putra atau anak-anak saudaraku. Ya. Kelas. Man haula'in nasu hum hujjajun min Turkiya. Man haula'in nasu, apa artinya? Siapakah orang-orang ini? Itu orang itu apa ini? Nas itu kan manusia ya, maksudnya ya mudahnya orang-orang kan ya. Man haula'in nasu, siapa orang-orang ini ya, siapa orang-orang ini? Hum hujjajun min Turkiya. Jawabannya artinya apa? Mereka para haji dari Turki. Mereka hujjaj, jamak dari hajun ya. Mereka jamaah haji dari Turki. Jajun, mereka para haji-haji dari Turki, dari Turki. Arba, aina tujjar zahabu ila suqi. Ini bahasa Arabnya ya. Aina tujjar zahabu ila suqi. Aina tujjar, apa artinya? Di mana para pedagang? Ya, di mana para pedagang? Tujjar jamak dari tajirun ya. Di mana para pedagang itu? Zahabu ila suqi. Apa zahabu? Baik, zahabu itu fi'il madhi ya. Dari zahaba pergi ya. Zahabu ila suqi. Mereka telah pergi ke pasar. Suq, pasar ya. Itu pasar. Nomor 5. Man haula'ir rijalu hum duyufun. Ini bahasa Arabnya. Artinya apa? Man haula'ir rijalu, apa artinya? Siapakah para laki-laki ini? Siapa pemuda-pemuda itu? Rijal itu jamak. Tunggalnya apa? Rojulun. Apa itu rojulun? Laki-laki. Nah, laki-laki dewasa ya. Rijalun itu jamak. Berarti siapa laki-laki ini gitu kan ya? Siapa para laki-laki dewasa ini? Hum duyufun, artinya apa? Mereka para tamu. Duyufun, para tamu. Tunggalnya doifun ya. Mereka para tamu. Jadi apa ya, kosakata ini ada semua di halaman 69 hingga 70. Kalau kita sudah ngertiin pas kita bahas waktu itu, tinggal buka aja ini jadi kamus kita Pak ya. Halaman 69 hingga 70 itu sudah kita artiin semuanya. Tinggal kita cari Pak. Yo, yang nomor 6 kita baca sama-sama. Al-fallahuna fil bukuli wa abna'uhum fil madrasati. Al-fallahuna. Apa al-fallahuna? Para petani. Para petani ya. Al-fallahuna itu para petani. Fil hukuli, Di sawah. iya di kebun, di sawah ya. Itu jamak dari haklun. Hukul, di kebun-kebun atau di sawah-sawah boleh lah. Wa abna'uhum, dan anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka fil madrasati. Apa artinya? Di sekolah. Di sekolah ya. Fil madrasati, di sekolah. Baik, latihan banyak ketemu ada latihan Pak, terjemahin aja ya. Nomor 7, aina tullabu al-jududu. Artinya apa? Aina
ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Ya, ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Di mana para murid baru, ba'du, apa di ba'du? Sebagian pun mereka berarti sebagian mereka fil fasli di kelas, ya, wa ba'duhum dan sebagian mereka indal mudiri bersama mudir, ya, bersama kepala sekolah. Kalau dikelewatan tanya langsung ya artinya ya. Lanjut nomor 8 kita artiin sama-sama. Langsung tulis artinya ya. A'mani tujarun kibarun. Ya, a'mami tujarun kibarun. A'mami apa artinya? A'mami itu jamak dari amun. Itu di halaman 69 nomor 10, Pak. Ya, amun jamaknya a'mamun. Paman ya. Ya, paman. Berarti kalau dibilang a'mami artinya apa? Baiti, gitu kan yang kita pelajari waktu itu ya. Baiti, sayyarati, kolami, a'mami artinya paman. Pamanku, tujar. Apa tujar? para pedagang. Para pedagang yang besar. Kibar, para pedagang yang besar. Jarun kibar. Kita cukup sampai 9 ya. Sisanya latihan rumah. Coba latihan terjemahannya. Haulai ikhwati, apa artinya? Ini para Saudara-saudara. ikhwah. Apa itu ikhwah? Saudara-saudara. Saudara-saudaraku. Ini saudara-saudaraku. Di halaman 70 nomor 19. Halaman 70 nomor 19. Akun jamaknya ikhwatun. Ya. Ikhwati berarti saudara-saudara. Gitu ya Pak. Jadi bukan masalah ya. Nah, kunci kita belum tahu artinya aja ya. Belum tahu artinya aja. Tapi secara kaidah udah paham mana yang tunggal, mana yang jamak gitu ya. Jadi kita pahami mana yang tunggal, mana yang jamak. Yang mau nggak mau kita harus terbiasa membaca, mengulang dan latihan agar kita kebayang di kita, oh ini jamaknya, ini tunggalnya. Coba latihan yang terakhir. Latihan yang terakhir halaman 73, di situ bentuk tunggalnya. Silakan diubah ke bentuk jamaknya, artikan. Kabirun titik-titik apa jamaknya? Muslimun jamaknya apa? Artikan. Ya, itu sikat-sikat yang berkata aja ya. Silakan tulis.
Bismillah. Sudah Pak? Susah nyarinya juga ya. Baik, kabirun jamaknya apa? Kibarun. Nah, kibar. Artinya apa kabir? Sah. Muslimun jamaknya apa? Muslimuna. Muslimuna. Artinya apa? Ya, muslim ya. Rajulun jamaknya apa? Rijalun. Artinya apa? Laki-laki. Laki-laki. Ibnun jamaknya apa? Anak. Apa artinya? Laki-laki. Dhaifun. Duyufun. Apa artinya dhaifun? Tamu. Tamu ya. Fata jamaknya apa? Fidyatun. Fidyatun. Fidyatu. Fidyatun. Fidyatu. Apa artinya? Pemuda. Pemuda. Fata itu ada di nomor 18 ya. Hajun jamaknya apa? Hujjajun. Hujjajun. Para haji ya. Akhun jamaknya apa? Ikhwatun. Ikhwatun. Apa arti akhun? Saudara. Nah, saudara. Sohirun. Sigo. Sigorun. Nomor 5 ya. 69 nomor 5 ya. Tawilun. Apa artinya tawilun? Tinggi. Tinggi ya. Tawilun tinggi. Jamaknya apa? Tiwalun. Walu. Tiwalun. Walu. Nomor 7 ya. Halaman 9. Ghaniyun apa artinya? Saya. Ghaniyun kaya. Jamaknya apa dari ghaniyun? Aulia. Aghniya'u. Aghniya nomor 15. Yang terakhir fakirun apa artinya fakir? Miskin. Miskin. Jamaknya apa? Fuqara'u. Fuqara'u ya. Nomor 14. Halaman 70. Fakirun jamak fuqara'u. Nah, jadi ini cuma latihan sedapatnya biasa ya. Sebenarnya kita latihan di rumah ya, banyak latihan di rumah supaya kita ingat. Sebelum diselesaikan, coba ditulis ya, al-haqlu kebun ya, di bawahnya ya, haqlu kebun. Jamaknya hukul. Gimana? Supaya nanti nggak nanya lagi, supaya kita nggak bingung ya. Yang paling bawah ya, al-haqlu kebun, jamaknya hukul. Doif tadi kamu ya, sudah tahu artinya. Syekh apa itu syekh? Kedua. Orang tua ya, syekh orang tua.
Mat'am apa mat'am? Tempat Nah, makan. kalau ya dapur boleh, tempat makan. Ya, mat'am tempat makan, restoran apa lagi? Al-Qaryah apa Qaryah? Kampung. Kampung, desa, bisa. Qaryah. Qaryah. Yang terakhir Al-Madrasatul Ibtidaiyah, MI. Ini anak dasar ya, madrasah ibtidaiyah. Kebun. Nah Pak, ini kita pelajari malam hari ini. Banyak-banyak mengulang ya latihan-latihan di rumah. Apa yang tunggal lebih jamaah supaya terbiasa. Oke, karena sudah masuk Isya, kita cukupkan. Semoga pelajaran yang singkat ini Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.